Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Arsita Lanisa Findri akan mempresentasikan sebuah artikel tentang ethical issues in electronic commerce. Artikel ini bertujuan untuk melengkapi nilai presentasi dalam mata kuliah e-business. Kemudian penulis dalam artikel ini merupakan Bette and State dan Jackie Gilbert. Kemudian jurnal dari Ethical Issues in Electronic Commerce ini dipublikasikan oleh Journal of Business Ethics nomor 34.75 sampai 85 pada tahun 2001 dan dipublikasikan oleh Kluwer Academic Publisher and printed in the Netherlands. Langsung saja, yang pertama, di sini ada research problem question. Research problem question pada artikel ini merupakan masalah apa yang terkait dengan masalah etika yang muncul terkait dengan adanya e-commerce. Selanjutnya, kenapa masalah ini menjadi penting? Karena semakin berkembangnya e-commerce, maka tidak menutup kemungkinan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam penerapannya. Oleh karena itu, pada jurnal penelitian ini menjelaskan tentang masalah etika dalam e-commerce yang bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pelajaran atau memberikan kontribusi dalam hal edukasi e-commerce serta memberikan wawasan terhadap penggunaan e-commerce. Bahwasannya masih terdapat beberapa masalah-masalah yang melekat dalam penerapan e-commerce sendiri. Selanjutnya, authors approach to solving this problem. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, yang artinya penelitian ini berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya atau berdasarkan dengan literatur review. Selanjutnya, assumption about real world. Jadi dalam artikel ini, lingkup yang diteliti itu berkaitan dengan permasalahan etika yang muncul karena adanya e-commerce. Jadi di antaranya masalah etika tersebut ada masalah privacy, kemudian ada masalah spamming, dishonest behavior, dan masih banyak lagi. Kemudian di sisi lain ada aspek atau ada lingkup yang tidak diteliti pada artikel ini. Nah, itu berkaitan dengan kepercayaan konsumen. Jadi dalam kepercayaan konsumen dalam memberikan data kepada perusahaan. Jadi menurut saya antara masalah privacy, keamanan, dan masalah-masalah e-commerce yang lain itu juga berpengaruh kepada kepercayaan konsumen terhadap perusahaan tersebut. Bagaimana reputasi perusahaan tersebut di mata konsumen. Kemudian para konsumen sendiri banyak yang tidak paham bagaimana cara untuk mengamankan data pribadi mereka sendiri. Jadi seringkali mereka itu terkadang mengabaikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku yang dicantumkan dalam yang dicantumkan oleh pihak produsen pada layanan web maupun aplikasi mereka. Selanjutnya, relevan teori. Di sini relevan teori ini berkaitan dengan teori Miller dan Waker pada tahun 2000. Dan menurut saya teorinya sudah tepat, tapi mungkin saya akan menambahkan teori intellectual property rights karena dalam jurnal ini dia membahas salah satu masalahnya yaitu cyberquater, yang mana cyberquater sendiri merupakan salah satu masalah dari intellectual property rights. Sedangkan cyberquater itu berkaitan dengan nama domain. Jadi teori yang ingin ditambahkan yaitu teori tentang intellectual property rights. Kemudian selanjutnya, karena penelitian ini dengan
Dengan pendekatan induktif, maka saya berasumsi bahwa hipotesis, dependent and independent variable, sampel, statistic test, dan result-nya itu tidak ada karena ini hanya berdasarkan literatur review dan dalam artikel tersebut juga tidak tercantum. Tetapi saya memiliki result tersendiri, yaitu hasil dari yang didapatkan dalam artikel ini lebih ke arah pemahaman konsep dan pengetahuan penggunaan e-commerce dalam permasalahan etika. Kemudian selanjutnya untuk conclusion sendiri, menurut saya kesimpulan pada artikel ini sudah sesuai dengan problem yang didiskusikan pada problem question gitu. Yang pertama kan dia membahas tentang masalah privacy yang di mana informasi yang dikumpulkan dari pelanggan itu harus dirahasiakan dan hanya digunakan untuk tujuan yang diungkapkan gitu. Kemudian ada security concern, jadi menyatakan bahwa konsumen menginginkan perusahaan e-commerce memiliki pernyataan perlindungan dan keamanan teknologi. Perlindungan dan keamanan teknologi tersebut merupakan faktor yang dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh konsumen. Kemudian masalah yang ketiga sendiri ada website enable and advertising. Sebagian besar situs web komersial, mereka itu tidak memiliki label yang menunjukkan bahwa mereka adalah departemen dari agensi perikanan. Sementara TV dan media cetak melakukannya. Jadi pengguna internet harus secara kritis mengevaluasi hal tersebut, mengevaluasi situs web yang dioperasikan secara etis dan mengidentifikasi sumber-sumber konten mereka gitu. Kemudian masalah yang terjadi dalam artikel ini juga ada online marketing to children. Jadi di sini ada masalah tentang ketika anak-anak diminta untuk memberikan informasi pribadi untuk melakukan pembelian, maka seorang operator juga harus memberitahu orang tua terkait pengumpulan informasi pribadi anak. Jadi harus ada izin verifikasi orang tua untuk pengumpulan informasi tentang penggunaan dan pengungkapan informasi dan bagaimana orang tua dapat memberikan persetujuan tersebut. Selanjutnya, improvement atau extension dalam penelitian ini. Menurut saya berharap dalam penelitian selanjutnya akan ada tambahan objek penelitian agar lebih jelas menganalisis permasalahan yang terjadi dalam permasalahan etika dalam e-commerce gitu. Kemudian yang kedua kita menganalisis penelitian supaya menganalisis penelitian selanjutnya mengacu berdasarkan fenomena-fenomena terbaru. Jadi agar ilmu dan pembahasan tentang etika dalam permasalahan e-commerce ini akan lebih detail dan rinci dan sering terbarukan gitu. Kemudian yang terakhir improve-nya supaya penelitian selanjutnya supaya menambahkan dari sisi aspek pengendalian. Menurut saya pengendalian itu penting untuk memperkecil resiko terjadinya masalah-masalah ethical issues atau masalah-masalah etika pada penerapan electronic commerce tersebut. Sekian presentasi dari saya untuk artikel P12. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membahas artikel yang relevan dengan P12 atau artikel sebelumnya. Di sini saya memiliki judul artikel yaitu A Study of Ethical and Social Issues in E-commerce. Penulisnya sendiri yaitu Himani Grewal dan Sivani. Kemudian jurnalnya dipublikasikan oleh International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering. Volume 2, isu 7 Juli 2012. Dengan ISSN nomornya yaitu 2277128X. Selanjutnya yang pertama terdapat research problem question. Di sini jelas terdapat 3 research problem question.
tentang masalah etika dan masalah yang berkaitan dengan e-commerce. Yang pertama, untuk menemukan masalah etika dan solusi utama di e-commerce. Kemudian yang kedua, mengetahui ancaman utama dalam e-commerce. Ketiga, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bisnis dan konsumen bisa aman dari ancaman online. Selanjutnya, di sini ada wise problem or question is important. Karena dalam konteks bisnis, bekerja dengan baik secara etis berhubungan erat dengan bisnis yang baik dalam arti produk yang dikembangkan itu secara etis lebih cenderung menyenangkan konsumen. Dengan adanya artikel ini, diharapkan pembaca mengetahui masalah-masalah dan ancaman yang terjadi dalam e-commerce. Selain itu, artikel ini juga berkontribusi untuk mengedukasi masyarakat dan atau pengguna e-commerce dalam mengamankan komputer dari beberapa ancaman-ancaman online yang beredar. Selanjutnya, author approach to solving this problem, peneliti menggunakan pendekatan induktif, yang artinya penelitian ini berdasarkan literatur review atau berdasarkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Selanjutnya, assumption about real world. Lingkup yang diteliti dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan permasalahan etika dan sosial yang muncul karena adanya e-commerce. Di antaranya yaitu masalah-masalah privacy, masalah spamming, dan lain-lain. Kemudian aspek yang tidak diteliti dalam artikel ini menurut saya yaitu tentang legalitas yang dikaitkan dengan masalah dan ancaman dalam penerapan e-commerce. Selanjutnya, relevan teori dari artikel ini, menurut saya teori dan pengembangannya sudah tepat. Dari awal sudah dijelaskan tentang konsep-konsep e-commerce, kemudian alur dalam artikel ini juga sudah sesuai dengan problem penelitian yang terdapat pada artikel ini. Selanjutnya, hipotesis, dependent and independent variable, sampel, dan juga statistik tesnya. Menurut saya karena dia melakukan penelitian ini dengan pendekatan induktif, sehingga menurut saya tidak ada hasil-hasil dari hal tersebut. Selanjutnya, untuk result, hasil yang didapatkan dalam artikel ini menurut saya lebih ke arah pemahaman konsep dan pengetahuan tentang penggunaan e-commerce dalam kehidupan sehari-hari. Karena artikel ini menggunakan pendekatan induktif, sehingga result yang dihasilkan bukan berpacu pada hipotesis, tapi berpacu pada kegunaan artikel ini. Selanjutnya, conclusion dalam artikel ini sudah tepat atau sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan penelitian dari jurnal ini. Yang pertama tentang masalah etika dan sosial utama di e-commerce. Di situ masalah-masalahnya terdapat spoofing web, ada cyber squatting, kemudian ada invasi privacy, pembajakan online, serta email spamming. Kemudian untuk ancaman-ancaman yang terdapat dalam e-commerce, di situ ada serangan kode berbahaya, kemudian ada ancaman transmisi. Lalu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bisnis dan konsumen ini bisa aman dari ancaman online sendiri, pertanyaan tersebut dijawab dengan yang pertama, keamanan aplikasi, yang kedua, tetap up to date. Kemudian yang ketiga, jangan buka email yang tidak dikenal. Lalu menggunakan browser web yang benar. Kemudian sense everything, autentifikasi, pemeriksaan instruksi. Yang terakhir ada educating users. Selanjutnya yang terakhir ada improvement atau extension. Pada penelitian ini, saya berharap untuk penelitian selanjutnya supaya menyertakan aspek legal dalam pembahasan artikel, supaya bisa menjadi pembanding atau menjadi acuan dalam penelitian tentang ethical dan sosial dalam penerapan e-commerce. Sekian presentasi dari saya.
Apabila terdapat kesalahan review atau kesalahan pemahaman materi review tersebut, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.